Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feriska Metrisi Andreasa bersama dengan teman-teman saya yang lainnya, Debitra Syafa Fitasya, Gevi Nabilah, Maudava Andira, Nafisa Rabani, dan Syaifa Nanda akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang bertopik gender. Silakan slide selanjutnya. Konsep gender dan feminisme. Konteks gender pada hubungan internasional kerap kali menjadi perdebatan hebat antara perbandingan dasar kaum lelaki dan kaum perempuan. Dan juga tentang dampak yang diberikan oleh perbandingan dasar yang ada di antara kaum lelaki dan kaum wanita dalam kehidupan dunia politik sendiri. Gender merupakan sejumlah sifat, yaitu tidak memiliki tanda, bersifat sosiologis, dan juga mempunyai bahasan tentang feminitas dan juga maskulinitas. Seorang tokoh bernama Oakley mengatakan bahwa gender adalah suatu perbedaan antara jenis kelamin yang bukan dalam konteks biologis, serta bukan dalam konteks takdir Tuhan, melainkan suatu perbedaan karakter yang ada di antara kaum lelaki serta kaum wanita yang menghadirkan sebuah proses atau prosedur sosial budaya dalam jangka waktu yang lama atau dalam jangka waktu yang panjang. Jackson dan Sorensen menyatakan bahwasannya gender ini mengarah kepada sebuah karakter serta juga harapan ataupun keinginan yang ditekuni dalam cara sosial, yang mana ini memperoleh perbedaan antara femaleness dan maleness. Maleness tersebut mempunyai status yang lebih tinggi dibandingkan femaleness. Dari konflik gender tersebut kemudian menghadirkan perspektif feminisme. Terdapatnya bias gender. Feminisme ini sendiri sangat mendukung adanya emansipasi pada kaum perempuan dengan cara memfokuskan terhadap upaya mereka dalam memberikan kebebasan, menghadirkan keadilan, serta kesetaraan pada kedudukan atau posisi kaum perempuan dalam seluruh bidang atau seluruh aspek yang ada di dalam kehidupan kita. Pada perspektif atau teori feminisme ini juga terdapat jenis-jenis perspektifnya, yakni feminisme radikal, liberal, negara ketiga, sosial, postmodernisme, dan feminisme kultural. Gender dan feminisme ini dapat berkaitan karena feminisme muncul dari suatu konflik gender dan banyak dari feminisme yang membahas tentang kesetaraan gender. Selanjutnya yang akan Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang kaitan perspektif gender dan hubungan internasional. Pertama, perspektif ini membuat analisa hubungan internasional lebih komprehensif, yang pada awalnya hanya membahas fokus pada analisa negara atau permasalahan peperangan di dalam suatu negara, yang membuat kaum feminis juga berargumen bahwa studi hubungan internasional telah mengabaikan unsur feminis. Yang kedua, perspektif ini juga untuk melihat praktek-praktek hubungan internasional, karena dapat membantu memahami persoalan global kontemporer yang nyata di banyak negara, misalnya seperti isu pembangunan. Isu-isu yang diangkat tidak hanya menyangkut tentang negara, namun juga mengenai emansipasi yang selama ini terabaikan. Yang ketiga, perspektif feminisme dan gender juga mendorong hubungan internasional untuk memperhatikan dan memasukkan unsur feminis. Kita bisa menggunakan gender sebagai kategori of analysis dalam studi hubungan internasional dan menawarkan cara pandang kedua unsur, yaitu maskulin dan feminis, sehingga dapat berjalan bersamaan dan menjadi pertimbangan saat menentukan kebijakan negara. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, topik selanjutnya yaitu berjudul gender dan kaitannya dengan budaya. Salah satu indikator menciptakan dan membentuk peran gender adalah faktor sosial budaya. Budaya ada pula yang disebut dengan budaya patriarkis yang membentuk pandangan bahwa kedudukan pria lebih tinggi dibanding wanita.
Patriarki ini juga didefinisikan sebagai distribusi kekuasaan antara pria dan wanita, di mana pria dipandang memiliki kekuatan yang lebih berlaku, status, hingga otoritas antara pria dan wanita dalam kehidupan bermasyarakat, yang pada akhirnya akan menjadi hierarki gender. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan jamak dari kata budi yang berarti akal atau budi. Kemudian pandangan lain mengatakan bahwa budaya sebagai hasil dari daya dari manusia. Dari arti-arti ini dapat dikatakan bahwa setiap kebudayaan memiliki konsep yang jelas terkait bagaimana pria dan wanita seharusnya bertindak. Secara umum, wanita digambarkan sebagai kelompok yang perhatian, lemah lembut, kurang aktif, hingga berkeinginan untuk mengasuh, serta rentan. Sedangkan pria digambarkan sebagai kelompok yang lebih aktif, mendominasi, agresif, elemen yang dibentuk secara kultural atau budaya yang terdapat pada pria dan wanita, serta bagaimana suatu masyarakat memandang pria dan wanita gender sebagai pembagian peran antara pria dan wanita. Adanya konstruksi sosial budaya, serta bermacam-macam stereotip yang ditujukan kepada wanita, membuat mereka menjadi kelompok yang tersubordinasikan. Hal ini membuat perempuan mendapat posisi di bawah pria yang seringkali menciptakan ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. Seharusnya pria dan wanita mendapat kesempatan yang adil di setiap aspek, karena tidak semua aspek yang dilabeli maskulin diberikan untuk pria, dan label feminin hanya diberikan kepada wanita. Selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya di sini kelompok kami mengambil sebuah contoh kasus, yaitu diskriminasi gender di India pada vaksinisasi COVID-19 yang baru saja terjadi di bulan lalu. Yang mana vaksin itu udah dilakukan di seluruh dunia dan salah satunya India. Namun di sini pemerintah India itu mengatakan jika yang wajib divaksin terlebih dahulu itu adalah seorang pria dibandingkan wanita. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa laki-laki itu bekerja keras dan sering di luar rumah, dan namun jika perempuan itu dianggap sebagai bukan prioritas, makanya mereka tidak dilakukan vaksin. Selanjutnya, pemerintah India mengatakan bahwa selain faktor pekerjaan, faktor yang menyebabkan ketimpangan atau diskriminasi gender pada vaksin COVID-19 ini, yaitu perempuan dan laki-laki, adalah adanya penyebaran rumor ketidakamanan vaksin COVID-19 yang mengatakan bahwa vaksin ini dapat mengganggu siklus menstruasi dan dapat mengurangi kesuburan wanita. Yang kedua, mantan pakar medis di India mengatakan bahwa pemerintah harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya vaksinasi COVID-19 di pedesaan. Dengan cara ini, perempuan di sana akan menyadari pentingnya vaksinasi bagi mereka. Jika tidak, ketimpangan jumlah vaksin pada perempuan dan laki-laki akan semakin besar. Yang ketiga, banyak perempuan dari desa Gujarat dan Rajasthan yang meminta kepada pemerintah untuk mengirimi mereka vaksin COVID-19 ke rumah mereka dengan alasan bahwa mereka tak dapat pergi ke rumah sakit dan harus mengurus anak-anaknya. Tetapi pemerintah federal telah menolak permintaan penduduk untuk imunisasi di rumah karena vaksin hanya diperbolehkan untuk digunakan dalam situasi darurat dan penerima perlu dipantau untuk setiap reaksi dari vaksin yang merugikan dalam waktu yang singkat. Menurut data pemerintah, penduduk perkotaan di India yang sudah suntik vaksin COVID-19 lebih banyak daripada ratusan juta orang di daerah pedesaan, karena sebagian alasannya adalah bahwa kebijakan pemerintah untuk lebih membantu kota-kota yang kaya membeli lebih banyak dosis vaksin daripada daerah pedesaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang terakhir adalah hubungan study case dan juga kajian budaya global. Di sini ada 4 poin yang menghubungkan antara study case dan juga kajian budaya global. Yang pertama adalah vaksin di India sangat berbeda dengan peruntukan vaksin di negara lain. India di sini dijelaskan bahwa menjadikan vaksin sebuah wadah pemerintah untuk mendapatkan keuntungan tertentu serta merampas segala sesuatu dari rakyat kecil. Ini bisa dikatakan sebuah kontradiktivisme, di mana anggapan bahwa segala sesuatu yang menurut kalangan besar masyarakat benar, maka akan disahkan menjadi seolah benar, padahal belum tentu benar.
Yang kedua adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah India menggambarkan sebuah identitas pemerintahan. Makna identitas pemerintahan di sini adalah karakter dan juga sifat dari pemerintahan dalam membuat kebijakan. Di sini kita dapat melihat juga bahwa India menganggap laki-laki lebih berhak dengan alasan lebih sering keluar rumah dan sebaliknya untuk wanita. Sehingga ini akan menjadi tolak ukur mereka membatasi penggunaan vaksin di negaranya. Sedangkan kita tahu bahwa yang terjadi di luar rumah bukan hanya laki-laki, perempuan pun ada yang tidak hanya mengandalkan pria. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan pemerintah India kepada masyarakatnya yang kurang adil. Dan ini akan menyebabkan banyaknya masyarakat tidak mendapatkan vaksin dan beresiko akan terus bertambahnya tingkat kematian. Ini sangat berbahaya bagi kekuatan dari India, karena ini akan berhubungan dengan soft power. Apabila India terlihat sebagai negara yang ketika dilihat dampak coronanya memiliki kematian yang besar, otomatis itu akan menjadi tolak ukur ataupun pandangan bagi negara lain terhadap negara India tersebut. Yang terakhir adalah perubahan iklim budaya daerah. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa memang diperlukan sebuah mindset atau pola pikir yang apabila sebelum menilai sesuatu, harus dulu kita mengetahui secara jelas makna dan juga manfaat sesungguhnya dari vaksin, yang mana memang tidak ada lain alasannya untuk kesehatan masyarakat bersama. Baik, sekian dari presentasi kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.